menjaga hati yang murni di tengah godaan dunia. Tuhan, sekarang ketika kita mencari Tuhan, kita perlu untuk menjaga hati. Sebab kenapa? Dari hati terpancar setiap hal-hal yang baik dan hal-hal buruk. Jadi apa yang keluar dalam kehidupan kita sehari-hari itu terpancar dari hati. Kalau hatinya jahat, maka yang keluar juga adalah jahat. Kalau hatinya baik, maka yang keluar juga adalah baik. Dikatakan dalam firman Tuhan, hanya hati yang murni yang bisa masuk dalam menghadap Tuhan, pelataran Tuhan. Nah, sama-sama kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 9. Seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Menurut Alkitab, hati yang murni adalah hati yang bersih tanpa noda dosa dan tulus, jujur, tanpa agenda yang tersembunyi, juga fokus kepada kebenaran. Apa sih dampak hati yang murni? Yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hati yang murni, hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi sangat jelas. Karena hanya orang yang murni hatinya, bersih tangannya, yang bisa menghadap Tuhan, yang bisa merasakan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu tidak secara audible atau visual ya, merasakan bagaimana Tuhan itu ada, hadir dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang berikut adalah dampak hati yang murni adalah hubungan dengan sesama. Ketika kita memiliki hati yang tulus, hati yang murni, hubungan kita dengan sesama, interaksi kita itu tidak dengan kepura-puraan, tetapi dengan ketulusan. Hati yang tulus dan murni itu bukan berarti mengikuti arus. Hubungan kita dengan sesama itu tidak berpura-pura. Kalau memang iya, katakan iya. Kalau tidak, tidak. Tetapi dengan penuh ketulusan, dengan penuh kasih. Nah, yang ketiga adalah memiliki kehidupan pribadi yang penuh dengan sukacita. Artinya kalau kita tidak sakit hati, tidak menyimpan dendam, hati kita tulus, kita pasti akan lebih bersukacita, penuh dengan damai sejahtera. Nah, pasti semua orang setiap hari, bahkan hampir setiap hari kita memiliki dosa ya di dalam hati kita, pikiran kita. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ketika kita memiliki hati yang tulus kepada Tuhan, itu memampukan kita bangkit dari kejatuhan atau bangkit dari keterpurukan dosa. Sekarang kita melihat janji Tuhan bagi yang suci hatinya. Yang pertama adalah janji Tuhan melihat Allah. Ketika kita mau datang berdoa, makanya kalau misalnya setiap berdoa itu yang pertama kita lakukan adalah pemberesan hati dulu. Firman Tuhan juga dikatakan ketika engkau ingin menghadap Tuhan dan ada sesuatu dalam hatimu belum beres, pergilah dulu, selesaikan dulu, baru datang menghadap Tuhan. Kenapa? Karena sangat penting bagi kita untuk memiliki kemurnian hati ketika menghadap Dia, supaya kita bisa mendengarkan, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Nah, yang kedua adalah akan mendapatkan berkat kehidupan yang diberkati dengan damai sejahtera. Artinya kita hidup berkelimpahan dalam Tuhan, bukan berbicara soal harta benda saja, tetapi kita diberkati dengan sukacita, diberkati dengan kebahagiaan, diberkati dengan damai sejahtera. Sekalipun kehidupan kita itu tidak mudah, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak cobaan, tetapi karena kita berpegang kepada Tuhan, maka kita merasakan berkat di dalam hidup kita itu adalah damai sejahtera. Yang ketiga adalah pimpinan ilahi. Pimpinan ilahi itu memberikan kita bimbingan untuk mengerti maksud Tuhan. Juga ketika kita menjaga hati, maka Tuhan dapat memimpin kita secara ilahi, membimbing kita dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Tantangan dalam menjaga hati. Yang pertama adalah harta benda. Dan ketika ada tawaran-tawaran dunia, kemegahan dunia, itu bisa mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Akhirnya firman yang tadinya ditanam itu tidak bertumbuh dengan baik, tapi malah dialihkan oleh materialisme. Nah, di sini ketika mendengarkan firman Tuhan ini, mari sama-sama tanamkan dalam hati kita bahwa jangan sampai pencarian kita terhadap materi mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Nah, yang kedua yaitu popularitas. Tapi firman Tuhan
mengatakan bahwa janganlah kita mencari pujian manusia yang bersifat sementara, tetapi hendaklah kita mencari pujian daripada Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan kita tahu value kita tahu nilai kita. Amen. Nah, yang ketiga adalah kenikmatan sesaat. Jangan kita terlena dengan dunia. Kenapa? Apa yang ditawarkan dunia? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keinginan daging berbicara apa? Apa yang enak? Yang enak apa? Pergaulan yang bebas, yang mungkin tidak ada aturan-aturannya. Oh, bebas sebebas-bebasnya. Apalagi keinginan mata. Keinginan mata itu seperti apa? Ya, validasi seperti mau dianggap seperti kaya, mau dianggap orang-orang yang benar-benar sukses dengan pencapaian-pencapaian yang terlihat dunia. Akhirnya apa? Akhirnya membuat orang-orang bahkan yang tahu tentang kebenaran ikut-ikutan mencuri, ikut-ikutan berbohong, ikut-ikutan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena itu yang ditawarkan mata, enak dipandang. Apalagi tadi keangkuhan hidup. Setiap orang mulai merasa dirinya lebih penting dari yang lain. Setiap orang merasa dirinya lebih super power dari yang lain. Nah, ini disebut dengan keangkuhan hidup. Hal-hal seperti ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kenikmatan sesaat yang ditawarkan dunia itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena Tuhan berkata bahwa dunia akan lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang berharap di dalam Tuhan akan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Kita akan hidup selama-lamanya, artinya memang mungkin kita akan mati di dunia ini, tapi jiwa kita, roh kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Apa yang kita harus lakukan sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak Tuhan untuk menjaga hati? Yang pertama adalah jagalah hatimu. Di dalam Amsal 4 ayat 23 berbunyi, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Pertama yang kita perlu lakukan adalah menjaga hati. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa dunia ini menawarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus memahami bahwa kita perlu menjaga hati. Yang kedua adalah mewaspada terhadap godaan. Di dalam firman Tuhan dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Artinya ketika kita berada di lingkungan yang mungkin bertentangan dengan firman Tuhan, sekalipun kita di sana, kita tetap memiliki kekuatan ketika kita mawas diri, ketika kita berjaga-jaga di dalam doa. Amen. Yang ketiga adalah batasi pengaruh negatif. Itu bukan berarti kita tidak bisa bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Harusnya kita bergaul dengan mereka untuk menjadi terang, untuk menjadi dampak, untuk menjadi contoh. Tetapi kita harus memberi batasan. Batasi pengaruh negatif. Jadi jangan berpikir bahwa oke lah, saya pergi aja, pokoknya kalau mereka ngerokok ya gue ikut aja lah, mereka minum gue ikut, mereka ngapain gue ikut, gak apa-apa, gue akan baik-baik aja kok. No. Kita harus punya batasan diri. Kita harus tahu bahwa gaulan yang buruk tadi itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita memberikan batasan sampai di mana kita bisa mau berteman, sampai di mana kita mengatakan tidak. Amin. Nah, yang keempat adalah evaluasi diri rutin. Ini sangat perlu kita lakukan sejak dini. Periksa kondisi hati kita secara berkala. Ini penting. Ini akan renungkan firman Tuhan. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak enak di hati, kayak gue lagi sakit hati nih, renungkan firman Tuhan. Terima, rasakan, dan bawa kehadiran Tuhan. Artinya kita perlu terus-menerus mengevaluasi diri kita, hati kita secara berkala dengan merenungkan firman Tuhan, merenungkan tindakan-tindakan kita, merenungkan keputusan kita, cara untuk menjaga hati yang murni. Yang pertama adalah melalui doa dan firman. Kata melalui doa kita dikuatkan, melalui firman Tuhan kita diberikan keteguhan, ya, kita dikuatkan, dan melalui firman Tuhan kita diberikan hikmat untuk berhati-hati. Dikatakan jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, jangan engkau lupa membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan
adalah persekutuan. Kita mengambil waktu memberikan hati kita untuk datang di tempat ini untuk bersekutu dengan orang-orang yang beriman. Supaya apa? Supaya kita saling dikuatkan. Dan di dalam ibadah kita bersekutu, kita sama-sama belajar. Dikatakan, tetapi marilah kita saling menasehati. Kita dinasehati dari firman Tuhan. Kita diingatkan dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa ibadah mengandung janji bukan hanya untuk hidup saat ini, tetapi juga hidup yang akan datang. Anak-anak muda sudah bergeser nilai-nilai waktunya, bergeser pilihan-pilihan waktunya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi sekalipun itu terjadi, kita memilih untuk terus datang beribadah kepada Tuhan karena kita tahu bahwa ibadah itu adalah mengandung janji. Amin. Nah, yang terakhir, untuk menjaga hati yang murni melalui pikiran yang positif. Karena melalui pikiran positif dapat mengubah pola pandang kita, mengubahkan hidup kita. Amin. Dan Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengalahkan dunia. Sebab dikatakan roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ada beberapa tips untuk kita supaya terus kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Yang pertama adalah evaluasi harian. Sebelum tidur, coba dipikir-pikir dulu. Sepanjang hari ini gimana? Emosinya gimana? Firman Tuhan berkata, jika engkau marah, hendaklah marahmu itu padam sebelum matahari terbenam. Artinya bahwa kalau misalnya hari ini ada yang bikin sakit hati, mari koreksi hati. Oh ya, memang aku sakit hati, Tuhan tolong aku biar aku bisa mengampuni. Kalau ada yang bikin emosi, mari kita sama-sama belajar untuk setiap hari memeriksa kondisi hati kita. Lalu yang kedua adalah berkomitmen untuk baca firman. Artinya bahwa ketika kita berkomitmen, kalau kita bisa baca WhatsApp, kita bisa baca Telegram, kita bisa baca nonton TikTok mungkin lebih dari 15 menit, harusnya kita juga bisa baca Alkitab minimal 15 menit sehari. Katakan amin. Amin yang paling kencang ya. Kita membaca firman Tuhan minimal 15 menit sehari. Jadi bangun, baca dulu Alkitabnya, baru buka WhatsApp. Amin. Nah, yang ketiga adalah komunikasi pendukung. Nah, inilah makanya penting kita memiliki komunitas. Supaya apa? Supaya kita saling curhat. Kalau ada sesuatu yang membuat kita tuh kayaknya susah ya, aku kenapa susah banget ya untuk doa, susah banget gimana gitu ya. Nah, inilah pentingnya kita memiliki komunitas supaya kita saling dikuatkan. Amin. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Kalau kita salah ya kita berani mengakui kita salah. Kalau kita benar ya kita juga menyatakan kita benar. Dan kalau misalnya kita keliru, kita bisa berani mengatakan kita keliru. Dan kita akhirnya bisa mengevaluasi diri kita dengan menerima apa diri kita, memahami apa yang kita juga lakukan, dan juga mempertanggungjawabkan kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan memiliki kuasa. Amin. Semoga firman Tuhan malam hari ini menjadi bagian kita, tertanam di hati yang subur. Katakan amin. Dan bisa bertumbuh, berbuah lebat, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Agar apa? Hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada.